قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini untuk segera subscribe agar mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas video tentang klarifikasi dari perwakilan Banser tentang pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tuduhan yang mengatakan bahwa pemahaman Salafi atau yang disebut Wahabi itu adalah sebagai pintu masuk teroris. Kali ini kita akan membahas tentang statement konyol dari perwakilan Banser yang mengatakan bahwa kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah itu tidak sesuai dengan kajian keislaman yang ada di Indonesia. Ya, ini statement yang benar-benar konyol ya. Coba kita simak dulu videonya. Jadi kalau diistilahkan Banser bubarkan pengajian itu tidak tepat. Bukan pembubaran. Bukan pembubaran tapi pengajian. Betul penolakannya. Itu kita lebih kepada kajiannya, isi kajiannya. Karena beberapa kali kita melihat kajiannya Syafiq Riza Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Contohnya? Contohnya misal, salah satunya pernah di video itu menyebut tentang non-muslim. Dia bilang tidak boleh berteman dengan non-muslim. Lalu bagaimana kemudian agama yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang 45 ini ada 6. Terus yang kedua, pernah di suatu video, beliau mengatakan bahwa berzikir itu nyanyian rame-rame gitu. Moro-moro dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit mengharamkan. Nah kaum muslimin, katanya kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah itu beberapa kali kajiannya sudah tidak sesuai dengan kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau bagi kami ini statement konyol. Ya, Islam ini kan yang mewariskan Nabi. Dan Islam ini kan rahmatan lil alamin. Nggak bisa agama Islam ini dibeda-bedakan. Islam di Arab begini, Islam di Indonesia berbeda dengan Islam yang ada di Arab. Nggak bisa. Harus sama. Mana di Arab itu bagian dari agama, di Indonesia juga bagian dari agama. Mana di belahan bumi barat itu bukan bagian dari agama Islam, di belahan bumi timur pun itu juga bukan bagian dari agama Islam. Jadi apa maksudnya kok dikatakan kajian Ustadz Syafiq itu sebagian tidak sesuai dengan kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia? Apa maksudnya? Ini perkataan aneh. Dan ini kalau kami menganalisa, ini terindikasi kelompok jin, Jamaah Islam Nusantara, yang sok-sokan mau membedakan antara Islam Arab dan Islam di Nusantara. Islam di Nusantara lebih beradab katanya, lebih mulia, lebih ramah, ya. Beda dengan Islam yang ada di Arab. Ini statement konyol, ya. Apanya yang mau dibedakan? Wong Islam itu rahmatan lil alamin. Islam berlaku untuk seluruh alam. Nabinya dari Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Kalau beribadah haji dan umroh juga ke Arab. Hah? Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam. Bangsa manusia, bangsa jin, sama. Apa yang mau dibedakan? Kalau masalah budaya, tetap saja budaya itu harus ditimbang dengan syariat Islam. Mana budaya yang masuk ke dalam hal yang dibolehkan dalam syariat Islam dan mana yang tidak. Kalau ada budaya yang katakanlah ada di Indonesia, yang ada dari sejak zaman nenek moyang, kemudian bertentangan dengan syariat Islam, ya wajib untuk ditinggalkan. Ikut syariat Islam. Misal ada budaya yang menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, ditimbang dengan syariat Islam, ya harus ditinggalkan. Karena menutup aurat itu wajib. Kita harus lebih memilih syariat Islam kalau memang kita ini mau menjadi umat Islam yang kafah Islamnya.
Ya, tapi benar. Dari penyampaian perwakilan Banser tadi, kami mengindikasikan bahwa dia ini adalah kelompok jin, ya, Jamaah Islam Nusantara. Dan bagaimana ciri-ciri Jamaah Islam Nusantara itu kaum muslimin? Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab. Dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam. Tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallah al-Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ada nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada nabi namanya Ahmad Musaddiq. Iya. Ngaku jadi Rasulullah, muncul Lia Eden. Muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam? Indonesia ini ada berapa bahasa, saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Using, Islam Using. Ada Islam Madura. Ada Islam Sunda. Ada Islam, nggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu diperbaiki ya. Bahwasanya agama yang diridhai Allah ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa. Nah, kaum muslimin, dari penjelasan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang yang mau membeda-bedakan Islam Arab dan Islam Nusantara, sebenarnya mereka itu sedang berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Mereka menanamkan doktrin kepada kaum muslimin bahwa Islam di Nusantara atau Islam Nusantara itu lebih adem dari Islam Arab. Mereka lupa, mereka nggak tahu bahwa manusia yang paling adem itu adalah manusia dari Arab. Manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya,
yang paling baik dalam dakwahnya adalah orang Arab. Siapa? Beliau Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang Nusantara. Tanpa orang Arab itu, orang Nusantara ini nggak akan jadi apa-apa. Jadi penghuni neraka semuanya. Ya. Dan poin yang terakhir tadi, yang disebutkan oleh perwakilan Banser, itu tadi fitnah. 100% bahkan 1000% itu fitnah. Ketika dia mengatakan bahwa Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah melarang kaum muslimin untuk berteman dengan orang kafir. Itu fitnah. Ya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.